Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, lagu mengenai menyenangkan hati Tuhan itu sudah sering dinyanyikan sejak dulu, ya. Dulu ada lagu yang sering dinyanyikan, ya, dengan kalimat atau tema yang sama seperti lagu yang baru tadi kita nyanyikan, saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sudah belasan bahkan puluhan tahun yang lalu lagu ini dinyanyikan, saudaraku. Dan kalimatnya bagus sekali, hanya itu kerinduanku. Mahal sekali ya saudara, harga lagu ini. Lagu itu ada harganya, saudaraku. Kalau lagu hanya memuat permintaan, mungkin hampir dikatakan tidak ada harganya karena kita malah mau dibayar. Malah kita mau dibayar. Kita ingin permintaan kita dijawab, doa kita dikabulkan. Tetapi lagu seperti yang baru saja kita nyanyikan dan contoh lagu yang baru saja saya kemukakan itu harganya mahal. Mahal sekali sebab kita harus membayar. Apalagi lagu-lagu yang baru-baru ini saya ajarkan dan saya sadar itu harganya mahal. Tetapi tidak ada pilihan lain kalau kita mau beruntung. Kalau lagu-lagu dulu lebih banyak memuat permintaan kepada Tuhan atau pujian-pujian, penyembahan-penyembahan. Sekarang menjelang dunia ini berakhir, saudaraku, di tengah-tengah dunia yang makin jahat, di mana kita harus memiliki posisi yang jelas atau memiliki positioning yang jelas, maka harus ada lagu-lagu seperti ini. Dan ini sebenarnya merupakan isyarat bahwa kita memang harus menentukan sikap. Kita harus menempatkan jejak kaki kita di mana, saudaraku, ya. Lagu-lagu seperti menyenangkanmu itu harganya mahal, ya. Apalagi lagu yang baru saja tadi saya nyanyikan, tak lagi ku minta apapun. Wow, ini berat, saudaraku. Kalau ibarat laskar, ya saudaraku, di tengah tentara-tentara yang disersi atau lari dari medan laga karena yang dihadapi itu musuh yang kelihatannya lebih kuat, lebih menyeramkan. Kita mau menjadi laskar yang tidak disersi atau tidak melarikan diri dari tugas, ya. Kita maju ke depan, saudaraku, bahkan berlari dengan membawa senjata. Kita menunjukkan posisi kita bahwa kita ada di pihak kerajaan di mana kita mengabdikan diri kita. Ya, lagu ini tadi juga harganya mahal. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi hidup dalam percintaan dunia.
Ini sebenarnya cara hidup gila-gilaan di zaman yang sangat fasik, zaman yang materialistis, manusia di mana-mana menjadi egois dan egosentris. Ya, tentu saudara yang mengerti, banyak orang tidak mengerti. Karena kita dianggap terobsesi oleh apa begitu, jangan-jangan juga dianggap sedang menutupi kesalahan atau sedang mencari uang atau sedang ya bersikap munafik, ya terserah. Kita tidak perlu memperhitungkan hal itu. Ada harga yang harus kita bayar. Dan jika kita serius mau membayar harga dari setiap ikrar janji yang kita ucapkan kepada Tuhan, yang memang nantinya sesuai dengan Roma 14 ayat 12, bahwa setiap kita harus memberi pertanggungan jawab tentang diri sendiri kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk menerima, untuk menangkap, untuk mengerti feedback dari Tuhan. Kalau orang tidak sungguh-sungguh, dia tidak akan mencari feedback. Apa reaksi Tuhan? Respon Tuhan terhadap janji yang kuucapkan dan keadaan yang kumiliki sekarang. Nah, dari dululah saya menyanyi lagu yang tadi saya nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Tapi saya tidak pernah serius untuk mendapatkan feedback dari Tuhan. Apa respon Tuhan, apa reaksi Tuhan terhadap ucapan ini? Dari dulu kita nyanyikan lagu itu dan kita tidak pernah serius untuk menangkap feedback dari Tuhan. Apa reaksinya? Dan kita juga tidak pernah serius untuk benar-benar memeriksa diri dan mencari tahu bagaimana penilaian Tuhan terhadap ucapan kita, janji kita. Ya kan? Mudah mengucapkan janji, ya mudah. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Di KKR atau Kebaktian Kebangunan Rohani, saya menantang orang untuk menerima Tuhan Yesus, menyerahkan diri di altar call, dan lagu ini lagu yang hampir selalu kita gunakan ya. Atau kalau dulu lagu aku berserah atau tubuh nyawaku roh jiwaku. Tentu saya juga menyanyikan, tetapi kita tidak serius mau menangkap feedback Tuhan. Jadi kalau kita jujur, itu semuanya permainan liturgi, permainan seremonial di dalam gereja. Tidak sungguh-sungguh mau berurusan dengan Allah yang berperasaan. Tidak sungguh-sungguh mau berurusan dengan Allah yang hidup. Saudaraku, ya. Kita kagum ya, kita takjub terhadap kesabaran Tuhan menghadapi kita.
Ya, barangkali Tuhan memandang kita masih kanak-kanak. Dan Tuhan tahu kita masih belum mengerti apa yang kita ucapkan, saudaraku. Seperti perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tuhan sabar menghadapi kita yang tidak memperlakukan Allah sebagai pribadi yang berperasaan. Allah yang hidup. Karena kita tidak sungguh-sungguh mau melihat, menangkap, mengetahui, mengharapkan feedback Tuhan. Kalau dibahasakan dengan bahasa bebas, kira-kira Tuhan berkata, Allah main-main. Ini main-main. Saudaraku, kita kagum ya terhadap kesabaran Tuhan menghadapi kita. Seiring dengan berjalannya waktu, saudara, di mana kita makin bisa menghayati keberadaan Allah. Kita mempersoalkan, kita memperkarakannya. Saudara, ada tulisan di media sosial yang cukup mengejutkan ya saudara. Yang kalimatnya begini, jangan ikut Erastus sebab dia menyangkali iman, tidak mengakui keberadaan Allah. Kaget saya, kok bisa membuat kesimpulan itu? Apa? Justru saya mengajak kita memperkarakan keberadaan Allah, bukan hanya di ranah pandangan teologi. Allah itu begini, begono begini. Kalau tidak mengakui Allah begini berarti menyangkali Allah. Saudara, kalau hanya mempelajari mengenai Allah secara ilmu pengetahuan atau secara kognitif atau secara pengertian, itu mudah, saudara. Gembel di pinggir jalan, diberi makan, suruh belajar mengenai keberadaan Allah. Bisa. Tetapi yang saya maksud mengakui keberadaan Allah itu, bagaimana kita memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, yang berperasaan, saudara. Itu maksudnya. Menyangkali iman. Iman itu apa? Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Biar kamu memiliki pengetahuan tentang Allah sehebat apapun, dari buku sebanyak apapun, kalau tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, kamu tidak beriman. Kamu berteologi tapi tidak bertuhan. Menyangkali keberadaan Allah. Walaupun kamu mengetahui sebanyak-banyaknya ya, pengetahuan tentang keberadaan Allah. Tapi kalau kamu tidak mengalami Allah, kamu menyangkali keberadaannya. Jadi jangan saudara berpikir naif atau sesat. Jangan karena seseorang tidak memiliki pandangan tentang Allah yang tidak sama dengan saudara, saudara anggap dia menyangkali iman dan tidak mengakui keberadaan Allah atau menyangkali keberadaan Allah. Jangan merasa kalau sudah memiliki ilmu tentang Tuhan yang diakui oleh para teolog atau sebagian besar orang sebagai kebenaran, berarti sudah mengakui keberadaan Allah. Ini sangat naif, benar-benar dangkal, cara berpikir yang miskin.
Mengakui keberadaan Allah itu tentu harus membangun penalaran teologi yang benar berdasarkan Alkitab, benar. Tetapi juga mengalami Allah yang hidup. Nah, untuk apa mengalami Allah yang hidup? Ya untuk mengetahui apa yang Allah pikirkan, Allah rasakan tentang kita atau mengenai kita. Nah, salah satu yang membuat rusak ya saudaraku ya adalah ketika orang berkata bahwa Yesus telah mati di kayu salib membenarkan kita, apapun keadaan kita, kita sudah benar. Jadi begini saudara, ya, jangan salah ya. Yesus itu mati di salib, lalu kita ini ya dibenarkan, ya. Jadi Bapa di sorga tidak melihat kita, tapi melihat ini, Yesus. Jadi pokoknya kita sudah benar aja. Karena Yesus mati di kayu salib. Ini menyesatkan loh saudara. Sehingga banyak orang Kristen tidak bertanggung jawab. Ya. Ya. Nah, beginilah ya. Ini Bapak. Dia melihat ini di sini. Ini sudah jadi benar. Makanya jangan heran kalau di banyak gereja ya, merasa bahwa sudah memiliki kemenangan karena Yesus menang. Bangkit dari kematian, saudara. Padahal kematian Yesus di kayu salib memikul dosa kita. Kita memang dibenarkan, dianggap benar. Tapi belum berkeadaan benar loh. Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Namanya murid itu belajar, saudara. Nah, Yesus sendiri bertambah. Hikmatnya bertambah besarnya. Juga mengalami proses perubahan. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Walaupun dia anak-anak Allah, dia belajar taat. Jadi harus ada progres. Minggu lalu sudah saya singgung. Jangan hanya alasan proses. Tetapi tidak ada progres. Lebih konyol lagi, tidak perlu proses apalagi progres. Kalau ada progres itu otomatis dengan sendirinya. Padahal tidak mungkin, saudara. Tanaman gak disiram juga mati. Tanah gak disiangi juga tidak menjadi subur. Mengerti gak saudaraku? Ada yang menyiram, ya. Ada yang menyiangi tanah. Begitu saudara. Jadi jangan pakai perasaan Pak Eras, baperan itu. Kita sudah dibenarkan, kita hanya menanti kedatangan Tuhan. Loh iya kita menantikan, tapi ada progres tidak. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Anda tahu Anda punya progres atau tidak? Dari sisi mana? Kalau di sekolah teologi progresnya kelihatan sudah menyelesaikan sekian SKS ya. Lalu dapat gelar sarjana, ada progresnya. Lalu meneruskan dari stratum 1 ke stratum 2, ada progresnya. Bisa dilihat, terukur secara akademis. Tapi kalau progres iman dari mana? Perasaan Allah, penilaian Allah, feedback. Kalau istri mau berdandan untuk suami, istri berkata, "Pap cantik nggak?"
Bagus nggak? Sama dengan suami yang mau dipandang cakap oleh istri, berkata, "Mam, cakep nggak, Mam? Cocok nggak?" Seperti anak juga mau dipandang elok oleh orang tuanya, dia berkata, "Mami, bagus nggak, Mami?" Dia percaya maminya memiliki penilaian yang baik, jujur, dan terukur. Yaitu berangkat dari perasaan individu, ya, perasaan mami maksudnya. Kita kan harus berangkat dari perasaan Tuhan. Jadi kalau kita dikehendaki untuk sepikiran, seperasaan dengan Yesus, Filipi 2:5-7, apa ukurannya? Apa ukurannya? Wah, dia baik loh seperti Yesus. Apa sih ukuran baik itu? Seperti Yesus. Wah, ada orang ya tidak punya duit dibantu loh. Saudaraku, banyak orang di luar Kristen itu baik-baik juga untuk hal itu. Agung, mulia, memperhatikan sesama. Aduh saudara, bisa benar-benar juga menakjubkan, rela membela bangsa negaranya, rakyatnya dengan mengorbankan nyawa, harta. Bisa. Nggak usah heran kok cupek, kok pendek loh berpikirmu. Itu bisa dilakukan orang-orang di luar gereja sana. Tetapi progresnya orang Kristen itu ukurannya Tuhan. Makanya ya saudara-saudaraku sekalian, kita harus benar-benar jujur melihat diri kita ini. Apakah kita ini sudah benar-benar menyenangkan Tuhan atau belum? Ukurannya apa? Ya Tuhan. Lalu bagaimana bisa tahu? Tanya Tuhan. Kok bisa menantikan feedbacknya? Jadi jangan sampai kita tidak mengerti. Harus serius. Nah, kalau orang tidak serius, bagaimana dia bisa melihat progresivitas hidupnya? Kalau pada hari Minggu sore saya bicara mengenai haus dan lapar akan kebenaran, seberapa hausnya kamu sehingga kamu bisa dipuaskan? Seberapa kerinduanmu mencari Allah? Kalau hanya sambil lalu, ya Tuhan tidak dihormati, saudara. Sebab standar berurusan dengan Allah kan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, saudara. Makanya ya saudaraku, kalau doa itu ya masih ada ikatan percintaan dunia atau dosa yang masih kita ingini. Kita nggak bisa terbang. Sulit menemukan hadirat Allah. Ini paralel dengan kalau kita tidak dengan segenap hati memperkarakan keadaan kita di hadapan Tuhan. Ya. Makanya ada orang berpikir ya, kenapa ya sulit ya mendengar suara Tuhan? Porsi yang kau berikan kepada Tuhan tidak patut, masih bocor, tidak bulat, tidak utuh. Nanti suatu hari ketika saudara melihat kemuliaan Tuhan baru menyesal. Mengapa aku tidak memberikan seutuh-utuhnya hatiku ini buat Tuhan?
Jadi mulai sekarang saudara ingat kata feedback ini. Tuhan tidak mungkin tidak memberitahu kepada kita hal-hal apa dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapannya. Tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu progresivitas kita. Apa yang sudah kita capai, apa yang sedang kita gumuli, apa yang harus kita capai. Pasti. Dan ini lebih penting dari hanya belajar teologi. Saya tidak katakan anti teologi, kita harus membangun bangunan teologi yang benar. Tapi jangan merasa kalau saudara sudah memiliki pengetahuan tentang doktrin Allah yang diakui benar, berarti Anda sudah mengakui keberadaannya. Dari dulu loh banyak pendeta begitu di Eropa sana. Hebat-hebat berteologi. Tapi ikut tanda tangan menyetujui pembantaian atas orang-orang Yahudi dan perang yang mendatangkan bencana bagi manusia pada waktu Perang Dunia Kedua. Ini orang-orang tidak menjaga perasaan Tuhan, saudara. Jujur saja kita ini sering juga tidak menjaga perasaan Tuhan. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh benar-benar merasakan hadirat Allah. Selesai berdoa amin, kita sudah lupa perasaan Tuhan. Aduh, bandel dan keras kepalanya kita itu begitu, saudara. Nah, bersyukur kalau kita mengenali kebandelan kita atau keras kepala kita atau ya kesewenang-wenangan kita terhadap perasaan Allah. Nah, kita minta ampun, aduh jangan bikin salah lagi Tuhan. Bukan baperan, memang kita harus melihat keadaan kita ini dengan benar. Sesuai dengan apa penilaian Allah terhadap kita. Tuhan tidak membuat teka-teki. Kalau kita serius, Tuhan pasti menjawab, saudara. Masalahnya sering kita tidak serius. Dari dulu kita mengatakan selidiki aku. Hanya ngomong saat nyanyi. Tapi tidak sungguh-sungguh mau diselidiki oleh Allah. Dan memang tidak mau mengoreksi diri. Dan dalam perjalanan hidup ketika berbuat salah ya rasa aman-aman saja, anteng-anteng saja. Tidak peduli perasaan Tuhan. Bagaimana mau dapat feedback dari Tuhan? Kalau saya boleh bahasakan, kira-kira Tuhan bicara begini. Kamu tidak serius urusan dengan aku. Kamu tidak menjaga perasaanku, tapi kamu hanya mau memuaskan dirimu sendiri. Tapi Tuhan diam saja, saudara. Itu yang mengerikan. Nanti baru setelah ada di hadapan pengadilan Tuhan dibuka semuanya. Mampus kita, saudara. Celaka kita, saudara. Makanya sejak kita hidup di bumi ini, siapapun kita, siapapun, mau jemaat awam, aktivis, pendeta, atau siapapun, harus memeriksa diri dengan benar. Saya juga takut, saudara, kalau sampai meninggal ternyata ada bagian dalam hidup saya yang tidak patut. Jangan jadi pendeta yang ternyata orang pertama masuk neraka. Ya nggak mau kita, saudaraku. Jangan sampai jemaat berkata pendeta ini orang pertama masuk neraka. Ngeri kita kalau sampai mendapat julukan itu dan ternyata benar. Saya juga takut, saudara. Kalau sampai waktu meninggal dunia masih ada dosa. Mengerikan, saudara. Nggak usah muluk-muluk lah mau jadi pendeta kayak misionaris kayak apa kayak. Coba kita di hadapan Tuhan hari ini
menyenangkan dia enggak? Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kegentaran terhadap dia, hati yang takut akan Allah. Sehingga kita tidak menyisakan setitik pun noda di dalam diri kita. Dan itu salah satu ciri orang yang benar-benar mengakui keberadaan Allah. Orang yang benar-benar tidak menyangkali imannya. Jadi jangan merasa tidak menyangkali iman kalau hanya memiliki pengetahuan tentang Allah yang menurutnya itu standar. Standar teologi yang benar maksudnya, saudara. Padahal yang mensahkan benar tidaknya teologi bukan manusia. Kok picik ya? Jadi kalau ada orang tidak memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan pandangannya, dianggap menyangkali iman. Kasihan saudara. Dan mereka sayangnya tidak mau lagi mendengar khotbah saya yang telah terhasut oleh fitnah itu. Kasihan saudara. Sayang saudara. Coba kalau saudara mendengar apa yang saya kemukakan hari ini. Mengakui keberadaan Allah itu artinya kita memperkarakan keadaan kita di hadapan Allah. Dan mengakui Allah yang hidup, Allah yang berperasaan. Makanya kita mau hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dan itulah iman itu saudara. Dan itulah iman itu. Jika kita serius saudaraku, ya, serius memperkarakan keadaan kita di hadapan Tuhan dan menantikan, mengharapkan feedback. Kita itu baru mengerti apa artinya bertuhan dengan benar itu. Dan hal ini membuat hidup kita berkualitas. Tidak mungkin Allah menyembunyikan perasaannya maksudnya, lalu tidak memberitahu penilaiannya terhadap diri kita. Yang kemudian Tuhan lalu menghukum aja kalau kita salah. Kecuali memang orang tersebut tidak mempersoalkan keadaannya di hadapan Tuhan. Saudara. Dan saya ingatkan biasanya orang yang tidak kenal dirinya ini justru orang yang rajin ke gereja. Karena merasa dirinya sudah benar. Terlebih lagi pendeta dan lebih lagi teolog. Orang yang banyak bicara tentang Tuhan itu bisa lebih konyol dari jemaat biasa. Kalau jemaat secara simple ya, maksud saya memiliki kesederhanaan, ketulusan ya, di hadapan Allah, lalu mau diperiksa oleh Tuhan ya, innocent gitu dengan wajah tanpa dosa, benar, pokoknya polos, tulus. Beda dengan teolog dengan innocentnya yang penuh kemunafikan. Saudara mungkin berkata, Pak Eras kok kepahitan dengan teolog? Sebenarnya tidak, kekecewaan yang benar. Karena teolog ini kan yang mengajar tentang Tuhan. Terutama sekarang ini yang banyak berbicara di media sosial. Yang tanpa sadar membuat sebuah habitat manusia beragama yang hanya dibalut oleh pemikiran teologi ya. Tidak dibalut oleh pengalaman dengan Tuhan. Maka yang ada adalah kesombongan rohani ya. Sikap menyesat-nyesatkan orang ya.
Dan ini menciptakan iklim yang buruk dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, saya berbicara ini kepada Bapak Ibu yang masih memiliki nurani, yang mau mendengar apa yang saya sampaikan, yang bisa dan mau diubah. Seperti saya juga tetap mau berubah. Kita harus bertanya kepada Tuhan dan kita menantikan feedbacknya. Allah tidak pernah memberikan soal yang tidak bisa dijawab. Dan Allah tidak mungkin tidak menunjukkan jawabannya kalau kita tidak bisa menjawab. Tuhan, bagaimana aku bisa rohani? Tuhan pasti jawab. Kalau kamu mempersoalkan apa itu rohani, baru kamu mengerti. Tuhan, bagaimana aku tidak duniawi? Tuhan pasti menjawab. Tapi masalahnya kamu harus menggumuli apa itu duniawi. Sebab tidak bisa dengan mudah kita bisa memahami kebenaran-kebenaran tanpa bergumul dan belajar. Saudara, sebelum kita menghadap tahta pengadilan Kristus, sejak kita hidup ini kita harus makin hari makin bersih. Tidak ada itu bersih mendadak begitu. Jadi jangan berpikir sebelum masuk surga waktu mati lalu dimandiin dulu. Bukan hanya tubuhnya yang dimandiin atau dimandikan, roh jiwanya juga dimandikan. Ini membuat orang tidak bertanggung jawab. Membuat orang tidak bergumul untuk bertumbuh. Karena merasa nanti kalau mati bisa dimandikan dulu sebelum masuk surga. Atau ada doa-doa dari orang yang masih hidup yang bisa memindahkan dirinya. Kalau di neraka bisa pindah ke surga, kalau tidak di tempat yang baik bisa masuk tempat yang baik. Ini menyesatkan, saudaraku. Setelah orang mati itu tidak akan bisa diubah oleh siapa-siapa, bahkan oleh dirinya sendiri, apalagi oleh orang lain. Oleh sebab itu sejak hidup harus memiliki kepastian. Dan Tuhan pun mengendaki kita memiliki kepastian. Tetapi seberapa kita memiliki keinginan memperoleh kepastian itu? Kalau duit saja mesti pasti. Kalau pemenuhan kebutuhan jasmani, orang mau pasti. Tetapi kalau keselamatan tidak pasti. Saudara, orang-orang dekat saya tahu bagaimana saya suka senewen untuk hal-hal tertentu. Kalau belum pasti itu saya senewen. Cobalah, ayo cepat selesaikan, nanti lain waktu bisa loh, ndak ini. Terus, itu ya mungkin karakter kali ya. Lalu saya berkata kepada salah seorang dekat saya, sebenarnya hal ini juga yang mendorong saya untuk mempersoalkan surga neraka sesegera mungkin. Dan saya bersyukur memiliki ya karakteristik seperti ini. Jadi pada waktu saya kuliah dulu saya masih ingat. Jadi mata kuliah misalnya bahasa Yunani jam 7 pagi sampai jam 9. 9 sampai jam 10 itu kosong. Saya selesaikan dulu itu PR. Jadi selalu ada tugas, saya ingat saya. Dulu dosen saya namanya CL Paruntung. MTH lulusan dari luar negeri, dari Cleveland. Jadi selalu ada PR. Nggak pernah nggak ada PR. Jadi kalau jam 7 sampai jam 9, 2 jam bahasa Yunani, jam 9.10, saya udah di perpustakaan, udah sibuk nulis. Saya selesaikan dulu. Kalau belum selesai itu belum nyaman, saudara. Kalau belum selesai itu merasa belum nyaman hati saya. Dan itu menjadi kebiasaan, saudara. Makanya apalagi kalau deadline, waduh, jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu kita sudah selesaikan dulu. Lalu saya katakan kepada orang dekat saya hari-hari ini membuat saya juga jadi trauma gitu tentang surga neraka.
Jadi tidak usah nunggu nanti mau mati baru kita mencari kepastian. Sekarang ini harus sudah memiliki kepastian. Kalau untuk hal-hal duniawi kita mau memiliki kepastian dan kita menghendaki kepastian, surga neraka pun harus juga kepastian. Bukan dibangun dari keyakinan semata-mata yang itu masih berunsur spekulatif. Keyakinan itu masih berunsur spekulatif. Keyakinan itu di area ilmu. Tapi kepastian itu yang berangkat dari perasaan Allah. Itu dalam area perjumpaan dengan Allah secara konkret. Jadi kalau kepastian bisa dibangun dari struktur berpikir, dukungan-dukungan ayat, dan penjelasan-penjelasan. Tetapi kepastian keselamatan dibangun dari perasaan Allah, itu yang benar. Maka tadi saya katakan, saudaraku, apa ukuran menyenangkan Tuhan itu? Perasaannya. Apa ukuran berkenan di hadapan Tuhan? Perasaannya. Bagaimana kita merasa cukup puas kalau sudah bisa berbuat baik, melayani khotbah di gereja, kalau saya ya atau pendeta ya. Lalu aktif dalam pelayanan itu berkenan. Betapa bodohnya selama ini banyak orang. Terukur dari perasaan Tuhan, karenanya kita harus mendapatkan feedback. Dan kita mau benar-benar mendengar Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan berkata-kata kepada kita. Nah, untuk itu kita harus mencari Tuhan. Tadi saya sempat singgung, kenapa Pak Era seperti kepahitan kepada para teolog? Saya nggak kepahitan sebenarnya, saya cemas. Saya juga teolog. Orang-orang yang hanya merumuskan teologi berdasarkan definisi-definisi, lalu membagikan spirit gairah ini kepada jemaat. Jemaat terparkir di dalam area yang tidak bersentuhan dengan Tuhan. Dan sekarang saya mengajak saudara untuk bersentuhan dengan Tuhan. Apa ukuran berkenan itu? Apa ukuran menyenangkan Tuhan itu? Ukurannya perasaan dia. Serius nggak kamu mencari hal itu, kepastian itu? Menantikan feedback dari Tuhan. Harus kita jauh-jauh hari kita menemukan apa penilaianmu terhadap diriku Tuhan. Jangan nanti menunggu mau mati baru serius. Sekarang ini, karena kematian juga bisa menjumpai kita kapan saja dimanapun kita berada. Amin.